billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ummahati fillah, kayaknya ayat ini sederhana. Di dalam surah Al-Baqarah, membuka ayat. Nah, ini kalau ayatnya ini lupa ini cuma 135 ya, 153. Pojoknya ingat? Nah, 155 malah. Tafsirkan sebentar ya. Ketemu? Ada pun 2 menit, 1 menit 2 menit kelamaan ya. Kita mau memetik pelajaran di dalam ayat ini yang diingatkan kepada kita semua. ...155 dan 156 ya. Dari baca? Ya. Ini dulu nih. Apa maksud ayat ini? Bahwa setiap manusia pasti akan diberi ujian sama Allah. Dengan ujian yang berbeda-beda. Ya, gitu ya. Dan Allah memberi kabar gembira untuk yang bersabar. Oke, betul. Yang pas bilang pas ya, nanti jangan ada keterpaksaan. Saya mau aja mengajak, nanti saya emosi kan. Kenapa Uli? Kalau dituduh kaget suka black. Benar. Dan karena kalau kita ketemu dengan momen-momen seperti itu, itulah kesempatan mengingatkan diri. Manusia itu akan diuji dengan bermacam-macam. Salah satunya itu ketakutan. Dan yang lain-lainnya mungkin kata teman-teman yang lain. Rasa takut. Iya, rasa takut itu yang paling terasa. Bodoh, apa yang ibu paling takutkan? Ujian. Kata ujian tadi kan, berbicara masalah ujian. Oke. Ibu tadi bilang diuji dengan rasa takut. Apa kira-kira yang ada di dalam diri ibu perasaan takut? Takut kekurangan. Takut kekurangan, ya. Baik. Kalau udah diuji, kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah maka akan kembali kepada Allah. Datangnya dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi kalau ujian tuh tidak bisa banyak, ya Allah kurangilah ujian-ujian ya Allah. Tidak bisa gitu. Kita bisa cuma berdoa sama Allah, kuatkan aku, pundakku ini untuk menerima ujian yang kau berikan kepada. Protes nggak boleh ya Ustazah ya. Protes nggak boleh. Jadi Boleh minta kekuatan. Kok aku terus gini ya Allah. Udah gitu ya. Gantian lagi ujiannya ya Allah gitu ya. Kok aku diuji dengan ini ya. Itu manusiawi, manusiawi. Tapi malu nggak protes sama Allah? Malu. Harus malu kita. Sikit ya. Sekarang mulut fase dan diuji yang sangat luar biasa. Jiwanya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tadabburkan ayat ini. Ini apa nih? Menyambung Kak Nur, takut ketakutan ya kan. Kalau mungkin kalau saya pribadi kehilangan.
Tuh kan? Nah, Mana iman kita kan? Kehilangan, ketakutan, kehilangan orang yang dicintai, ya Bu? Yang terasa nih sekarang anak tiga-tiganya masuk pesantren itu terasa. Nah itulah ujian dimana saya pribadi itu bisa menjadi kuat gitu loh, tega gitu loh melepas anak itu. Nah, itulah yang ujian yang benar-benar Takut yang ya. yang saya harus terima gitu loh. Inilah jalan aku untuk melepas anak ke pesantren gitu. Nah, itu kalau Kak Nur mungkin kepulangan, kalau aku mungkin kehilangan. Takut kehilangan yang dicintai. Bisa nggak nanti dia di pondok tuh apa gitu ya, makannya apa gitu kan? Karena kita udah Manusiawi sih, cuman kita tuh berarti akidah kita kepada Allah itulah yang sangat memang apa ya, rendah hubungan itu. ya, karena sehari-hari kita udah ngeliat gimana anak itu, gimana waktu dia mandi, waktu dia makan, waktu dia itu terbayang gimana ya dia anak ini bisa nggak ya, bisa nggak? Itulah yang saya Kita kan merasa anak suami itu punya kita, ya udah rasain lah punya ibu. Satu saat nanti ini saya juga gitu sama kita Bu. Kan kita merasa tuh kan itu Bu. Bapak kita punya kita, suami kita punya kita, anak kita punya si kita. Kata siapa? Kata Kata kita. kita. Harta kita punya kita, kata kita. Tapi kita lupa itu semua milik Allah. Milik Allah. Lanjut Bu. Setiap manusia itu pasti akan diuji, tapi kita juga harus belajar untuk bersabar karena kita melihat bahwa lebih banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita dibandingkan ujian yang telah diberikan Allah. Untuk bisa kita menjadi sabar. Nah, itu yang kita Tapi buktinya prakteknya sulit kan? Satu ujiannya gimana Bu? Banyak ini Hilang rahmat Allah dari kita. kalau materinya khotam Ustaz. Jadi kalau materinya khatam, Prakteknya berat. itu sedikit aja langsung klep-klepok. kadang ngomongnya aja mudah. Iya, tetap belajar untuk Itu bersabar. yang kita ingatkan kalau apa namanya tuh, kalau ada tentang kematian. Sekarang kita coba ya mempraktekkan ini kan, kita kalau ditimpa ujian kesenangan kita bersyukur dan memuji Allah kan. Kalau kita ditimpa dengan musibah, ujian itu dengan kesedihan, maka kita memuji Allah dan bersabar. Jadi seharusnya gitu. Alhamdulillah. Kalau ada saudara-saudara kita yang meninggal dunia, baca dulu alhamdulillah. Sulit kan? Bahkan lihat, walaupun alhamdulillah itu artinya apa Bu ya? Segala puji bagi Allah. Iya kan? Segala puji bagi Allah Tuhan sebesar. Cuman masyarakat kita yang belum terima bapaknya meninggal, alhamdulillah katanya. Kalau Menyikapi ini, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang mau kita sampaikan sebenarnya. cuma saya waktu bapak meninggal kami baca alhamdulillah. Dia merasa bersalah setelah membaca alhamdulillah. Maksudnya kan udah lepas sakit bapak tuh. Kita memuji kekuasaan Allah, Bu. Ini merasa siap tuh pas begitu baca alhamdulillah. Begitu saudara. Jadi ada pertanyaan kalau Ibu jawab. Cuman kalau menyampaikan ini jangan di depan umum. Alhamdulillah, gitu kan? Jadi definisinya orang beda. Alhamdulillah itu apa? Ya Allah, bersyukurnya bapaknya hati gitu. Kan itu hadisnya Bu. Bisa nggak kita ketika dalam keadaan diberi musibah pun kita memuji Allah. Alhamdulillah itu memuji kan? Alhamdulillah. Ini nilai apa sih? Ngopi ada Bu? Kita ketakutan dengan tercapainya tujuan yang kita ingin. Misalnya kita ingin belajar gitu. Sekarang Kalau belajar bagus tuh. ya, saya belajar gitu, misalnya kan ingin mencapai sesuatu gitu kan, kita baru hijrah gitu kan. Tapi hasilnya itu tidak sesuai dengan Yang kita inginkan inginkan. gitu kan. Jadi merasa ketakutan sendiri gitu. Takut. Ini diterima Yang nggak ya? berlebihan ya. Diterima nggak ya begitu. Jadi itu tuh kadang-kadang membuat kadang-kadang ada yang aku ingin maju gitu kan. Ketakutan ya kita tuh. Takut itu wajar Bu, tapi jangan sampai menafikan Allah ya. Ya. Jadi ada. Masalah ketakutan tadi Bu, takut karena diri kita kena banyak dosa itu. Bagus sih kan tuh. Iya.
takut berdosa. Iya. Tapi ibu identik dengan akhirat itu saya suka. Biasanya nih, takut di sini apa? Takut nanti kalau anak gimana lah besarnya. Itu biasanya yang identik dengan itu. Tapi takut alias seperti itu bagus. Takut pula anak pada dapat jodoh. Iya. Ini takut anak tuh dapat jodoh, dapat itu dia. Ya, lihat apa? Takut mikir mati itu. Sikrul maut. Takut. Takut gimana takutnya? Ih, ya Allah. Gimana kemana ya? Belum mau. Amal ibadah rasanya kita rasanya kita masih kurang gitu. Nah, jadi kalau yang mau mati itu enak kayak gini ya. Takut mati. Nanti kita kaji, kenapa kita takut mati? Kalau orang-orang yang sudah menjadi wali Allah itu, dia rindu dengan adanya kematian. Gimana caranya? Aduh, Siap. Mau lah kajiannya Ustazah. saya mah belum bisa juga boleh. Gitu ya. Cuma kalau kita menanamkan kepada anak-anak, Abi kamu tuh kalau tahu, Bi, takut mati, Bi. Apalah, kita ini mau mati dong. Jadi tidak usah kalian pikirkan manusia. Itu kalau ngajarin anaknya, kalau yang negatifnya, Bu, apa kita memikirkan manusia dengan gaya hidup misalnya, minta beli ini beli itu, gitu kan? Kita ini akan mati. Cuman itu tadi, gimana cara mengurangi rasa ketakutan dari nanti kita kaji dalam podcast kita, ya, ya sekarang lagi. Ada tugas lain. Kembali ke ayatnya aja ya, Jan. Iya, silakan. Baik, saya Dari tadi takut ya terus Iya. dibahas. Kelaparan. Karena itu yang dirasain. Tidak dirasakan. Dan jangan tersinggung ya, Bu ya. ayat yang 155 saya menangkapnya menurut saya, Ya. tapi saya mudah-mudahan benar ya, Jan. Apa itulah gunanya tadabbur itu, Bu, menggali ayat Allah. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya di sini adalah kita menghibur mereka yang terkena musibah. Iya, terus Di situ. salah satunya terus Ada lagi ya, ya kita menghibur mereka dan juga kita cukup mengambil hikmah, mengambil hikmah. Oke. Beri kabarlah gembira bagi orang-orang yang sabar. Ini sebenarnya ayat ini ditujukan oleh Rasulullah untuk menyampaikan kepada umat, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar ketika dia ditimpa 5 musibah ya yang disebutkan di dalam ayat ini. Lanjut. Dari ayat 155 berbanyak stok sabar Zah. Stok sabar, Masya Allah. Biar Gimana mungkin juga? nggak oleng Zah. Sabar. Dalam ya. Dari hati yang benar. Silakan, Udin. Dari ayat 155 dan 156 ini sebenarnya Allah sedang mengajarkan kita untuk selalu berprasangka baik Subhanallah. Das. atas apa yang Allah tetapkan ke kita, baik itu kita lagi ditimpa kekurangan, kelaparan, terus mungkin harta kita kena musibah. Kalau kita berprasangka baik, insya Allah Allah itu kan seperti apa yang kita sangkakan. Ana abdi zanni li. Ya. Itulah bisa datangnya sabar tuh di situ gitu, bagi orang beriman. Masya Allah. Tengoklah kan macam-macam versinya kan, betul. Itu ya apa namanya tuh, maka dari tadabbur tuh buku tafsir kita belum ya. Tadabbur dulu, kaji Allah yang ringan-ringan. Belum sih. saja. Ya. Saya ini kan Iya. apalagi saya baca Al-Quran juga belum pintar, tapi saya tetap berusaha. Terus saya sholat juga saya berusaha, sunatnya saya kerjakan. Kan gini, saya mikir gini saja. Kita tinggal disuruh di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, Hakikat hidup kita ya. berbuat baik semuanya gitu. Karena mungkin gini, saya pinginnya saja kalau nanti saya meninggal, saya tidak ingin dihisab. Maksudnya jangan sampai ada dosa-dosa saya yang banyak. Saya takut
bisa, Saya insya nggak Allah. mau kayak mana caranya saja, tapi saya tetap berusaha karena cuma singgah kan kita di sini saja. Benar. Nggak ada apa-apanya ya kita ini saja. Iya, Ya, betul. Jadi itu yang saya takut saja. Semua kita Novi. Tapi kita kaji ya, siapa dia hamba Allah yang bisa masuk ke dalam surga bila hisab. Satu-satunya orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nggak apa-apa ini. Tujuan kita duduk nih. Kalau Bu, mau apa Bu? Untuk belum istiqomah lah. Gerak ada juga melenceng. Ya itu ujian memang tuh. Kegiatan yang lain belum. Udah ada deh. Yang lain cukup. Kali ini kita mengucapkan bersyukur alhamdulillah pada keluarga semua. Ya kita mau bicara masalah ketakutan ya. Kita merasa takut juga. Cuma karena kita merasa ibadah kita belum sempurna. Jadi kalau mengenai kematian, semua orang kan mati ya. Karena diri kita ini merasa kekurangannya banyak, memang merasa takut apa yang kita lakukan nanti bila kita diambil oleh Allah. Cuma kan kita kan punya Allah, kehendak Allah kayak mana kita belum tahu. Jadi takutnya kita tuh gimana nanti rasanya kalau kita mau menjawab pertanyaan Allah. Ya, Gitu. persiapkan diri, itu kamu deh. Iya. Maksimal, ikhtiar terus, maka nanti tinggal tawakal. Cuma sekarang pertanyaan kita, ikhtiar dan usaha kita itu yang masih minim gitu. Kalau udah tawakal ya, udah orang seperti walinya Allah itu, dia nggak mikirkan lagi menuju surga neraka kalau beribadah. Beribadah karena Allah. Kenapa? Karena wali Allah itu orang yang tidak mau bermaksiat. Moro-moro dia dekat dengan neraka kan gitu. Kenapa kita masih berbicara tentang ini? Karena diri kita masih banyak kekurangan. Oke ya Bu ya, Bu Deng. Di sini di surat ayat 150 ini Allah menguji kita dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta. Saya di sini ketakutan akan jodoh anak saya saja. Tapi saya Ketakutan apa? Jodoh anak. Ya Bu Deng. Jadi saya yakin dan percaya bahwa Allah Kita jodohin aja. menciptakan hambanya dengan terpasang-pasangan seperti di Quran dan ayat Quran lain. Saya Iya. yakin kita di situ walaupun anak saya sudah umur tapi belum berjodoh. Insya Allah Allah memberi jodoh dengan seperti Amin ya Allah. Disusun sama Allah ya. Oh, doanya mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Amin. Yang terakhir tuh ya Bu Deng. Iya, karena udah umur 26, 27 jalan. Oh, ya ada stok nanti kita. Ya, pria jadi sama mau dijawab bersama dengan saya. Ada anak Bu Nur nikah kan? Tapi Japri Ya. Japri ya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Al-Baqarah ayat 155, menurut saya segala sesuatu yang terjadi pada kita, baik itu musibah, kekurangan, kesusahan, ataupun ada yang benci sama kita atau yang lain-lainnya yang bersifat negatif, itu asalnya dari Tuhan. Maksudnya dan kita kembali kepada Tuhan, maksudnya berdoa gitu saja, dengan bersabar dan bersyukur. Sabar. Dan bersyukur. Oke. Baik, habis. Jazakillah khairan ibu semuanya. Ya, Masya Allah. Para mufassirat. Ya. Saya bilang ini orang-orang yang sudah berani ya untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Jadi ini ada 5 ujian yang Allah kasih sama kita dan kita tidak akan bisa keluar dari sini. Yang pertama, minal khauf, dari rasa takut. Walju, kelaparan. Ini skip deh, kita nggak mau nggak dapat ini. Tapi lihat saudara-saudara kita yang ada di Afrika Utara, di mana Bu, ya, di Togo, di Cesna misalnya ya. Hal seperti itu mereka merasakan ujian ini tuh. Palestina kan ya. Kita nggak merasakan ujian ini, tapi suatu saat nanti gitu,
Allah alam. Jadi di antara ini nih pasti diputar-putar oleh Allah. Membedakan ujian kita. Rasa ketakutan. Tapi kalau kita lihat mungkin saudara-saudara kita yang berada di Baitul Maqdis, takutnya tuh udah ada lagi mungkin. Ketakutan dia kepada Israel tuh udah gak ada kan. Tapi kecintaan dia kepada Allah, dibom pun penghafal Al-Quran lahir terus. Kelaparan pun mereka lahir terus penghafal Al-Quranmu. Ujian yang Allah berikan kepada kita itu beda-beda. Walasim minal amwal, kekurangan dari harta. Kalau ibu bilang dunia ini berputar ya, benar bu? Sekarang ibu hidup enak, tapi siapkah kita diuji oleh Allah hidup susah? Dulu ibu hidup enak, sekarang diuji oleh Allah hidup susah. Ikhlas nggak? Sabar nggak? Diuji oleh Allah. Kemudian wal anfus, jiwa. Tadi yang kata ibu ada yang benci sama kita, mertua kita tak baik dengan kita, ipar kita tak baik dengan kita. Kita ketawa ada pengalaman nih. Balik kasusnya. Jiwa anak ibu susah diatur. Jiwa. Ini yang paling banyak ujiannya bu. Suami agak-agak gimana? Suami agak gimana-mana, istri agak mana-mana. Timbal balik mundur. Astagfirullahaladzim. Mungkin yang tak pernah, yang tak diuji oleh Allah Al-Fus ini nam. Sepakat gak ini? Al-Fus ini ujian yang kalau saya bilang bisa dikatakan kontinu. Kalau takut tadi kadang-kadang. Iya, betul. Benar bu. Kemudian kalau kelaparan, tidak pernah. Nilai bu. Puasa aja lah. Iya. Saya pernah sekali bu Nur. Gak pernah makan dari pagi sampai sore nangis. Malu sama Allah kata suami saya, kelaparan, uang gak ada, lagi ambil muslim di negara orang pula. Pergilah suami saya berjalan ke asrama beliau sekitar 2 kilo, pinjam duit. Pulang beli hamburger 2, aturan 1 untuk dia, saya habisin dua-duanya. Nangis. Bagus aku gak nikah. Nah, gitu lah. Murka sama Allah kan. Dulu aku gadis gak pernah kelaparan, sejak nikah malah kelaparan. Cuma sehari ya dikasih nggak makan dari pagi sampai sore, mikir kan bingung gimana, beasiswa nggak keluar, macet, ngajar nggak bisa karena orang Petronas libur, ya udah duit nggak ada, teman kita semua sama-sama susah, berjalan minjam uang sama orang asing. Kalau Indonesia itu kan nggak punya duit, gantinya kapan bu? Nanti musim haji. Siapa orang mau minjamin uang kita? Gantinya bukan sebulan 2 bulan. Musim haji. Udah kami rasakan. Tapi itu segitu diuji oleh Allah langsung kita. Oh gini kali Allah. Dalam hati saya bagus, saya nggak nikah lagi. Bisa makan di asrama. Kalau nikah kan harus keluar dari asrama. Masak sendiri. Jadi dari cinta Allah ini ujian. Kecil aja dikasih Allah, kita tak mampu untuk melewati hidup yang lain, termasuk saya. Di jiwa ini setiap saat. Sekarang ibu pasti uji jiwa, udah diuji oleh Allah. Nampak dari wajahnya Ustaz. Wajah-wajah berat semua ya punya ya. Iya kan? Tadi pagi kan diuji oleh Allah. Benar-benar. Anak, suami, macam-macam, keluarga. Kita mau ngapain? Ingat ayat ini supaya kita menjadi bersabar. Karena baru wadakum minal khawfi. Dicatat ayatnya. Kami lihatkan. Taruh di meja makan. Kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita udah hafal kan? Yang 55. 155 ya. Jiwa. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Makanya
aflaha man zakkaha wa qad khaba man Dassaha. Terus yang kita latih Bu, bersihkan hati, bersihkan hati, bersihkan hati. Karena jiwa kita memang selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ulama. Sekalipun ulama. Sama kita, Black. Semua kita diuji jiwa. Ulama kan manusia biasa, Bu. Kotornya hati kita nih. Ibu hatinya kotor apa bersih? Yang bilang bersih malaikat ya. Pakai Baiklin. Pasti ada tuh jiwa kita. Sama siapa ini sekarang kita lagi bermasalah? Suami. Dua. Atau dengan ayah kita sendiri. Atau dengan adik kakak kita. Habis dong. Wassamarat. Dan buah-buahan. Ini gak diuji lah. Ibu makan buah banyak terus kan. Tapi ini kan ayat ini menyeluruh untuk semua hamba Allah. Lihat negara yang minim dengan buah. Indonesia ini kan negara yang kaya dengan buah. Buah apa aja ada. Ibu nanti ketika umrah, ketika haji, buahnya itu susah nyari ya. Yang ada pisang, jeruk, ada rambutan. Abu Sa'ar tuh kalau di toko-toko buah yang besar baru ada. Itu ya umat fillah. Wa basyirus sabirin. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, kata Allah. Itu juga yang dikatakan Bu Nia tadi. Kalau ada orang yang diuji ini, sabar ya. Kalau sabar nanti kita pasti ya derajat kita diangkat oleh Allah. Ngomongnya mudah. Tapi Ibu kalau misalnya ada orang yang dapat musibah, bilang sabarnya hati-hati. Ya kan enggak kamu. Ada kelas. Iya, kelasnya apa tuh nih kelasnya tadi? Sabar ya, kamu mah enak aja bilang sabar, kamu kan nggak merasakan. Makanya harus pandai-pandai. Kenapa Bud? Iya kan? Jadi yang paling banyak ibu diuji nomor berapa? Jiwa. Makanya Karena kekurangan itu kan di jiwa juga. iya, di jiwa juga, intinya di jiwa itu semuanya, betul? Ustazah saja Ustazah. Aja lah. Kalau saya tahu ya nih. Ya, yang dia Ustazah kan ada kejadian. Iya. Yang terjadi sekarang ini kekurangan harta. Terus ada ya, rasa bersalah kalau saya dulu gini atau saya gini itu nggak boleh. Sini dulu. Istighfar sama Allah. Nah untuk ini jadi yang saya pakai dulu metode waktu saya hidup waktu gadis gini berarti gini akhirnya saya sekarang gitu berarti besok nggak salah seperti ini lagi ke anak gitu. Oh kalau jadi pelajaran itu nggak masalah nih. Tapi kalau kita misalnya kita diuji oleh Allah kekurangan harta, ya misalnya nih, kemudian kita kait-kaitkan, coba lah kan dibilang kayak gini, abang tak boleh ikut kata mama itu jadi kayak gini kan? Tapi itu tak boleh menyalahkan Allah, itu aja intinya. Menyalahkan Allah tak boleh. Maksudnya Tapi kalau menyalahkan diri sendiri untuk mencari metode yang lebih baik, itu nggak apa-apa. Oh berarti tidak bisa lagi cara yang begini. Gimana caranya? Yang pertama kayak gini. Dari pengalaman hidup itulah kita belajar kan, dari pengalaman hidup. Cuma di situ unik harus dikaitkan juga dengan kedekatan kita kepada Allah. nggak sama rumus yang ini itu bisa di rumusnya sama-sama kita bisa. Dulu banyak royal gitu tapi berarti ke anak harus yang lebih gitu, tapi nggak bisa disamakan nih. Nggak bisa disamakan. Mungkin gini Bu, kita kan setiap dalam perjalanan hidup kita itu nih ada muhasabah namanya ini. Muhasabah itu dalam segala hal nih. Dalam pencarian nafkah, dalam ibadah, dalam ekonomi, itu semuanya kita muhasabah. Setelah kita muhasabah, kita ikhtiar, tapi hasilnya juga seperti itu, berarti itu adalah qadarullah. Paham ya nih? Nah, tapi ketika kita belum maksimal dan sebagainya, nanti kita tiba-tiba qadarullah udah kayak gini, gimana lagi? Itu yang tak boleh. Itu tadi Uni bisa melihat kenapa bisa seperti ini. Oh begini nih. Jadikan itu pelajaran itu nggak masalah. Tapi itu aja pesan kita, jangan sampai ketika kita diberi ujian oleh Allah kita menyalahkan Allah.
Ya Allah, dulu aku hidup senang, kok sekarang aku hidup susah. Ya Allah, apa sebabnya ya Allah? Kok gini kali ya Allah? Kenapa kau kasih ujian aku seperti ini ya Allah? Ya. Bahkan ujian itu kan ada dalam bentuk kesenangan dan kesulitan. Betul ya? Saya tanya ibu mana lulus? Ketika diuji dengan kesengsaraan atau diuji dengan kesenangan? Jangan-jangan pas senang nggak lulus. Ya kan? Ketika mendapat kesenangan tadi itu malah agak ada kurangnya Ustazah. Ketika susah, kita lebih dekat ya gitu benar Ustazah. Nanti Uni lulus di kesengsaraan tuh nih. Dulu dikasih yang menurut orang bahagia itu kan, ya standar manusia. Iya, tapi kita merasa ada yang kurang. Tapi ketika kita susah mungkin orang lihat kita susah. Tapi dalam hati pas sedih-sedih biasa aman aja gitu. Ya, makanya kita baca ayat Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Sebentar ya. Ayat ini ma'ruf. Ahsiban nas ayyutraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Kata Allah kan, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi Bu, sekarang yang harus ada di benak kita, teman-teman yang duduk di kursi panas sakofah nih, saya mohon maaf bahasa saya kasar memang, siap-siap ujian pasti banyak. Kenapa? Karena semakin tinggi pohon, dia akan semakin diterpangi badai. Maka satu hal yang harus ibu ingat, semakin tinggi keimanan ibu kepada Allah, semakin banyak ujian. Dan bahkan kalau orang yang dibiarkan saja oleh Allah tidak diuji dia dengan 5 tadi itu, dia mengatakan dia beriman, tidak. Alhamdulillah Ustazah 5 tahun ini saya tak ada ujian, itu yang harus dikeragui. Itu yang ibu harus ragu, berarti Allah gak cinta dengan aku, kok gak dikasih ujian sama sekali. Terus dikasih kenikmatan terus. Itu bahaya. Itu nih. Ujian bisa berupa hal-hal yang menyenangkan dan menyengsarakan. Ini kita sampaikan tadi. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa la nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kata Allah. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Nah, keburukan dan kebaikan. Tadi kalau mungkin yang 5 ini yang kita bahas itu dari segi yang keburukannya, kan? Sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Makanya saya tanya tadi. Tapi gimana diri kita? Masa diuji sengsara baru lulus? Seharusnya diuji dengan kesenangan membuat kita lulus kayak gitu. Seharusnya kan, tapi secara pribadi orang kalau dikasih kesenangan dia lupa sama Allah. Sifat sombongnya datang, rianya datang. Tapi kalau diuji sengsara, kemungkinan juga dia seuzon kepada Allah. Jadi orangnya memang tergantung kita sekarang. Ada nggak orang yang diuji sengsara makin jauh dari Allah? Oh, banyak, sampai dia murtad. Apa yang nggak percaya sama Allah semakin sulit, kok nggak ada yang bisa menyenangkanku? Murtad ya. Tapi ada orang yang diuji sengsara oleh Allah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah sayang kepadaku. Mungkin kalau diuji dengan kesenangan membuat aku malas beribadah, diuji dengan kesenangan membuat aku malas beramal soleh. Ya itu ambil hikmahnya, Uli. Ngomong aja mudah nih, prakteknya dahsyat gitu. Nah makanya sekarang harus ada di hati kita, inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang tak ada.
Yang mulia di sisi Allah sekarang itu adalah ketakwaan seseorang, bukan harta, bukan jabatan. Ayo kita belajar dari ayat ini. Kita kalau dengan orang kaya senang kali kita, hormat kita, kan gitu bu. Lunak pula lagi lidah daripada gigi. Kalau nggak mau, kita sendiri yang menciptakan itu, betul. Meskipun Indonesia ini agama yang sangat kental dengan adab, saya suka. Bisakah kita berlakukan itu kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang pencipta Quran? Kita muliakan dia. Kan? Orang yang berhijrah, seharusnya ini kita muliakan. Itu yang bahagia. Kita sendiri yang bisa menghapus ini. Kapan kita bisa menstandarisasikan kemuliaan itu dari ketakwaan, bukan dari jabatan, bukan dari kekayaan yang mereka miliki. Kita pun dikasih sedikit kelebihan, sombongin tak pun. Kedua belah pihak. Melihat orang di bawah kita, kan? Melihat orang di bawah kita. Meskipun ini masih berlaku di lingkungan kita, kita lah yang menjadi dutanya. Ibu dipandang di masyarakat, bisa nggak kita bergaul dengan mereka biasa saja? Ibu manajer suaminya, bisa nggak biasa-biasa aja? Jangan tersinggung ya. Biasanya lebih tinggi lagi naik gaya. Iya, itu yang mau kita. Ya kita cuma bisa ingatkan diri kita sendiri, biar orang biar aja lah. Kita nih sekarang. Seharusnya semakin diberi nikmat oleh Allah itu semakin tawadu. Itu ciri orang beriman ya. Kalau kita semakin sombong. Jiwa itu kok sangat menginginkan kehormatan, Ustazah. Dihormati, diutamakan. Itu kok sangat senang. Itu kan penyakit tadi kan? Dia penyakit bu, itu wajar bu. Kita punya perasaan seperti itu wajar. Kita semua punya perasaan itu. Tapi jangan sampai itu menjadi sebuah penyakit. Sifat rububiyah yang terlalu tinggi. Masih ingat 4 sifat yang mendorong manusia melakukan dosa? Rububiyah. Dan rububiyah itu mohon maaf, banyaknya perempuan. Bapak manajernya biasa, istri manajernya pada belah pihak. Suami manajer, istri direktur. Bu jangan tersinggung ya bu ya. Nah ini bukan yang lainnya juga gitu, kita pun juga gitu. Ketika apa namanya tuh? Ya pimpinan, enggak, tapi banyak kok pimpinan yang bisa tawadu, yang bisa lebih baik, ya kayak gitu ya bu ya. Walau besar. Tarbiyahnya dalam ini untuk diri saya khususnya pribadi. Ya ini harus kita ingatkan diri kita. Khususnya untuk Murufa tadi memang berat untuk jiwanya. Terakhir ketemu. Ya. Semoga dengan kepatuhan beliau merawat suami beliau itu bapaknya itu pun jannah. Amin. Insyaallah. Saya tutup kakak jadi muda. Rasanya timang-timang rasanya. Astagfirullahaladzim. Bu jangan tersinggung ya, tapi kalau tersinggung masuk aja saya tadi mengingatkan diri kita. Tidak ada mulianya kita di sisi Allah di siapapun kita. Meskipun di dalam Al-Quran ada konsep komunikasi, masih ingat itu? Sudah pernah saya ajarkan udah berapa tahun yang lalu. Qalan karima, qalan ma'rufa, qalan sadida, qalan baligha. Belum ada. Tapi tanpa
Tapi di mana? Konsep kita berkomunikasi Berarti sebelum jadwal. kita bersih. Belum Nanti kalau belum saya kasih. Semua dalam Al-Quran ya. Cukup sekian, Muhammad. Alhamdulillah. Apa bilangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.